warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhas shaimun was shaimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala dilipat gandakan, segala sesuatu diberikan untuk hambanya yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan usia, kesempatan waktu dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita jalankan benar-benar bertakwa kepada Allah dan betul-betul istiqomah di dalam menjalankan setiap ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib di ketika sholat 5 waktu atau ibadah di bulan Ramadan yang kita rasakan pada saat ini. Kita berada di akhir 10 terakhir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sekarang adalah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita sudah masuk tanggal 11 Ramadan. 11 Ramadan kita beda. Kita berada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di 10 terakhir kita berada di itqu minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka, dan al-ijabah doa sebagai pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memahami makna tentang ayat sebuah kewajiban bulan Ramadan, sebuah kewajiban puasa, di dalam ayat tersebut tertera ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya kita semua mengaku bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengaku bahwasanya kita sebagai mukminin, muslimin, atau apakah betul kita memang hakikat mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an atau dijelaskan di dalam hadis kalam suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita akan merasa marah atau tersinggung ketika ada saudara kita, tetangga kita yang mengatakan kita adalah orang-orang kafir. Pasti, karena di antara kita semua yang hadir, baik yang mendengarkan di rumah, semuanya yakin, saya yakin semuanya mengakui dan meyakini bahwasanya kita termasuk orang yang beriman. Akan tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudahkah kita termasuk iman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, al-innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Innama, apabila kita belajar, ya, mungkin di antara kita pernah belajar di pondok pesantren, di ma'had-ma'had. Al-Quran apabila didahului kalimat innama, inna lalu amma, maka bermakna hanya, tidak ada kecuali. Contoh di dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu ada tentang masalah ayatul tathhir li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kesucian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang kita baca di tahlil-tahlil, innama, hanya, katanya Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum
hanya untuk keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam beberapa penafsiran dijelaskan ayat tersebut turun kepada 5 orang. Yang pertama Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Sepakat mutafaqul mufassir, kalau memang ada yang berbeda pendapat, monggo kita berdiskusi atau berdialog di rumah saya tunggu. Seumpama ada yang tidak terima bahwasanya ayatul takhir ini turun kepada 5 orang, saya tunggu dan bawa kitabnya di rumah. Innama, kembali kepada innama dalam surat keimanan. Innamal mu'minuna idza dzukirallah. Orang mukmin itu hanya dikatakan beriman idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati kita akan tersentuh. Ini mukmin. Kita bagaimana? Ketika menyebut nama Allah, jangankan disebut nama Allah, kita melaksanakan kewajiban kadang-kadang tidak tersentuh hati ini, tidak gemetar hati ini. Orang mukmin yang sejati, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hatinya gemetar oleh hati ini. Ini mukmin. Kalau belum gemetar hatinya, jangan mengatakan Anda beriman. Jangan mengatakan Anda hakikatul mukmin, hakikat seorang mukmin. Walaupun secara istilah makna keimanan itu disebut al-iqrar bil lisan, menetapkan di dalam meyakini, al-iqrar bil lisan, mengucapkan di lisan, wa tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati, wal amal bil arkan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kalau cuma yakin bahwasanya Allah ada, yakin kita, tapi kita tidak bersyahadat, tapi kita tidak sholat, maka tidak dikatakan iman. Kita melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak yakin Allah ada. Seperti contoh para ulama-ulama yang dahulu kala, seperti Kiai Bersiso di dalam cerita-cerita, seperti Syekh Siti Jenar di dalam cerita-cerita, atau orang-orang yang mengaku Tuhan sehingga dia merasa bahwasanya dia beribadah karena dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dikatakan benar. Namun pada hari ini dilepas dari makna tersebut, hakikat iman alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati kita gemetar oleh ini, gemetar malu sama Allah, tidak pernah ibadah dikasih rezeki. Iya kan? Kita kadang sholat subuh bolong-bolong, kadang bangun jam 7, kadang jam 8, kadang 5 waktu bolong 3, absen 2, dah hadir 5, sakit 60. Kalau sekolah absennya mungkin dalam 1 tahun, anak kita sekolah ya mungkin absennya sakit 5, izin 3, lepas 1. Kalau sholat, coba andai dihitung, mungkin absen 20, sakit kalau mau kali, izin 2000 kali. Dalam setahun ini terlalu banyak bolongnya. Wajilat qulubuhum, jangan hanya gemetar hati, tapi merasa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur diberi keamanan oleh Allah, diberi kesejahteraan, diberi ketenangan hidup, kumpul dengan anak dan keluarga, dengan cucu tercinta, tanpa penindasan, tanpa pengancaman. Kurang apa lagi berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imanan, akan menambahkan keimanan di hati kita. Terkadang kita kan ada orang darus kan luar biasa, ngaji khatmil Qur'an, dirasa nih orang ngaji, enjuk siapa sih ngaji mata nyaman suara. Baik kan ngaji waktu nyaman, cek saya nyaman tahu ke, mau waktu nyaman saya ngaji, cek saya nyaman tahu ke. Ini loh, sama halnya orang imami di masjid seumpama. Kadang kan ada yang merasa benar sendiri, ada yang merasa paling hebat sendiri. Udah masjid basis salah.
Siapa itu yang sekiranya bacaan makhraj dan tajwidnya betul, tidak taghyir makna di salat, tidak mengubah makna di dalam bacaan Al-Quran, silahkan, tidak masalah. Walaupun tokan sekali, koliba munah sekali, kolacakkan hati itu, sobu dakar, luar biasa masuk ya, istiqomah, yang penting istiqomah lagi. Ini lah, taklah HP mereka saya tak coba ke Jumat dulu, ada yang ke, kau tak kira kita khotib di imam, kita kira imam ni, macam ni tu. Awal ida tuliat alaihim ayatun zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, menambah keimanan di hati kita. Kalau kita kan beda berarti. Makanya ujung dari segala, saya katakan di pertemuan yang pertama, dampak atau ujung dari semua akibat yang kita rasakan adalah kemaksiatan. Contoh, kita lewat misalkan, ada lagu dangdutan, kita tanpa menghafal atau membaca teks dari lagu itu, kita langsung sontak, langsung hafal dengan hafalannya, dengan lagu-lagu tersebut. Sekarang, Masya Allah, luar biasa, anak kecil, lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Melayu, viral-viral yang TikTok tua, apa ngerti? Coba tanya ki amalan juz amanah. Wata cerita, macam kuliah ayuhal kafirun, tak belum ketemu bila kudinumu waliyati. Kenapa sebabnya? Karena kemaksiatan orang ini. Karena tidak ada rasa cinta di dalam hati kita terhadap Al-Quran. Karena tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cinta hanyalah dunia dan kesenangan semata, kesenangan sesaat, yang mungkin dunia ini adalah sesuatu yang fana barangkali. Wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bertawakal. Orang beriman ini tawakalnya luar biasa barangkali. Saya pribadi ya, saya ini pernah ditampar dengan daunnya beliau almarhum al-maghfurlah Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Hasan Ba'ali. Ini kejadian nyata. Saya pada waktu itu sowan sama beliau. Saya bilang untuk urusan masalah ekonomi, saya bilang sama beliau, saya pertama kali pulang ke Tanjung, masih belum punya pekerjaan. Dari situ Bondo, abah saya meninggal, pulang ke Tanjung. Saya bilang sama Habib selang beberapa bulan, ngomong mereka ini, kalau seperti ini terus saya tidak punya pekerjaan, siapa yang mau ngasih rezeki saya? Mau makan dapat dari mana? Dengan bergaya bahasanya beliau lalu bilang sama saya, berarti bertanya yakin kepada ini, berarti orang pasrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang tepat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tepat hubungan dengan Allah, yakin segala hidupnya. Orang yang mentawakal aku hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah rezeki bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dawuh beliau. Makanya orang kadang-kadang tawakal sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Contoh, kita kalau seumpama dipanggil bos, dipanggil juragan, jam 7 di telepon, baru bangun tidur atau masih mau tidur, jelaskan telepon, pangeran kepolokan dengan bentuk ini lagi. Ini loh, contoh yang lain. Polisi manggil dengan surat SOP-nya atau BAP-nya, langsung jalan ke pengadilan. Tato, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala adatnya. Lokolokan dari sopu, bahre, isa, takut kolokan. Tahe ini lagi, sebi di akun sana. Ya apa yang pahit saja. Inilah contoh nyata sudah. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada orang ini. Makanya kita masih jauh dari hakikat keimanan. Terus alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang mendirikan salat
wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang memberikan infak kepada yang membutuhkan. Infak yang membutuhkan itu kepada siapa? Wa fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang lemah. Ini berarti kita kadang-kadang lupa puasa luar biasa dilipat gandakan pahala dan ganjaran yang ada di dalamnya dengan bersedekah. Termasuk kita puasa ini kita merasakan bagaimana orang miskin merasakan kelaparan. Ini hikmah dari puasa. Selain membentuk pribadi yang bertakwa, tapi bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang dirasakan saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, orang kalau bukan puasaan, main hotel pada harga, tapi mau puasaan, tak usah apa aja, cek ku cek detik air. Kalau beda air, nak cek kau besar kedungan, iya kan? Coba beli motor lo, jalan dan jalan antar takjil, tapi saya dia mulai dari puding, mulai dari takjil, mulai dari bubur, kaldu, minuman es buah, es tonto, es oli, apa dari saya minum es segala, segala, es campur dan sebagainya. Saya dong kunci tombol, terkadang es teh mana mungkin nyala, tidak lama tak ya bibir oleh, ya kan? Nafsu berhari. Dunia ini mengatakan kita puasa dari berapa jam? Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 jam kita puasa. Kita berbuka hanya 14 menit sudah kenyang. Membuktikan bahwasanya dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kun emang kenyang kalau 14 menit, ya. Kun emang kenyang kalau 14 menit. Jam berapa ada sekarang? 46 lanjut lihat. Tahu hal itu. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk mensyukuri nikmat Allah pada hari ini, hikmah dari puasa. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apabila orang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati ini gemetar, merasa kepada Allah, dibacakan ayat Allah menambahkan keimanan, lalu dia tawakal kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, dia selalu melaksanakan sholatnya 5 waktu, dan yang terakhir adalah dia bersedekah, menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itulah orang hakikat yang dikatakan oleh Allah sebagai hakikat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan tentang iman. Minggu depan kami membahas akan tentang permasalahan takwa yang disebut sebagai la'allakum tattaqun di dalam siang pertemuan terakhir. Baru saya akan membahas masalah Idul Fitri dan Syawal. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.